Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Akhi Kawamuna Aula. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang perawatan setelah penanaman atau tahap TBM, tanaman belum menghasilkan. Yang dimana pada video sebelumnya sudah saya bahas mengenai pembibitan kelapa sawit pada proses main nursery. Oke, langsung saja ke videonya. Tahap pertama ada tahap pemupukan. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dosis pemupukan pada tahun pertama TBM 1, dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahannya usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama atau TBM 1. Pada tahun pertama, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit. Pada tahun pertama, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya, karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Dosis pemupukan berikut adalah dosis pupuk yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada TBM 1. Dosis per pohon per aplikasi NPK 15:15:15 dibagi 300 gram per pohon. Pupuk urea nitrogen 150 gram per pohon. Dolomit magnesium 100 gram per pohon. Pupuk organik 2-5 kg per pohon. Bisa berupa pupuk kompos atau pupuk kandang, tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Interval waktu pemupukan pertama setelah bibit dipindahkan ke lapangan sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pemupukan pertama atau 3 bulan setelah pemupukan kedua. Dan pemupukan keempat adalah 9 bulan setelah pemupukan pertama atau 6 bulan setelah pemupukan kedua atau 3 bulan setelah pemupukan ketiga. Tahun kedua atau TBM 2. Pada tahun kedua,
dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Namun, kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukannya: pupuk NPK 15/15/15, 400 gram per pohon. Pupuk urea atau nitrogen 200 gram per pohon. Pupuk dolomit atau magnesium 150 gram per pohon. Kalium atau KCI 100 gram per pohon. Dan pupuk organik 5-8 kg per pohon, tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga 20 bulan atau setahun 8 bulan setelah pemindahan bibit. Nah, kemudian tahun ketiga atau TBM 3. Pada tahun ketiga, dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan atau TM. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukan. Pupuk NPK 15/15/15, 500 gram per pohon. Dosis pemupukan NPK 15/15/15, sebanyak 500 gram per pohon. Urea atau nitrogen sebanyak 250 gram per pohon. Dan pupuk dolomit atau magnesium sebanyak 200 gram per pohon. Dan kalium atau KCI sebanyak 150 gram per pohon. Dan pupuk organik 8-10 kg per pohon, tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Dilanjutkan dengan pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Dan dilanjutkan dengan pemupukan ketiga 32 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Poin tambahan
Untuk pemupukan nitrogen, penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal atau tahun pertama, guna untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Yang kedua, ada unsur fosfor. Dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Kemudian ada unsur kalium. Meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat barang, dan ada unsur dolomit atau magnesium, berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Selanjutnya ada pengendalian gulma. Gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual atau penyiangan, atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM. Gulma berdaun lebar atau broadleaf weed. Gulma berdaun lebar umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kebun kelapa sawit ialah Ageratum conizoides atau bebandotan. Gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Yang kedua, ada Borreria alata atau herba pahit. Memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Dan selanjutnya ada Micrania micrantha atau selaput tunggu. Tumbuhan merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Dan selanjutnya ada Biden pilosa atau ketul. Gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun yang lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Selanjutnya, gulma berdaun sempit atau grasses. Gulma berdaun sempit biasanya terdiri dari spesies rumputan yang tumbuh dengan cepat
dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah 1. Imperata cylindrica atau alang-alang. Salah satu gulma yang paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar luas. Yang kedua, Cynodon dactylon atau rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit untuk dihilangkan. Dan yang ketiga, ada Eleusin indica atau rumput belulang. Gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Dan selanjutnya, ada gulma tipe pakis atau ferns. Gulma jenis pakis tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tumbuh di sawah naungan kelapa sawit. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah. Jenis-jenis gulma pakis yang umum ditemukan di kebun kelapa sawit antara lain adalah yang pertama Nephrolepis biserrata, pakis paku. Gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Stenochaena palutris. Yang kedua, pakis merambat yang sering ditemukan di daerah yang tergenang air atau tanah yang lembab. Nah, dan selanjutnya, gulma tipe teki-tekian atau satgas. Gulma teki-tekian memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai adalah Cyperus rotundus atau teki liar. Salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Yang kedua dari jenis gulma teki-tekian ialah Cyperus kilingigia atau teki kuning. Gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase yang buruk. Dan selanjutnya, gulma merambat atau climbing weeds. Gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit, sehingga menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit.
Ada beberapa jenis gulma merambat yang sering ditemui. Antara lain yang pertama adalah Micania micrantha atau selaput tunggu. Tumbuhan merambat ini dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Yang kedua ada Passiflora foetida atau markisah liar. Gulma ini merambat, memiliki daun berumbai dan seringkali menutupi tanaman utama. Adapun dampak negatif gulma pada tahap TBM, tanaman belum menghasilkan, yaitu bersaing untuk nutrisi dan air. Gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhannya terganggu. Mengurangi penetrasi cahaya matahari, gulma jenis merambat seperti Micania micrantha dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian dampak selanjutnya yaitu menjadi inang bagi hama dan penyakit. Beberapa gulma dapat menjadi inang bagi hama atau penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya, gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang tumbuhan kelapa sawit. Selanjutnya, dampak selanjutnya yaitu menghambat akses perawatan. Gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Nah, adapun pengendalian gulma pada tahap TBM. Pengendalian gulma sangat penting pada tahap TBM untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terganggu. Beberapa metode pengendalian gulma yang efektif adalah: pertama, pengendalian secara manual atau penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode yang umum dilakukan terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana. Penyiangan manual efektif untuk gulma berdaun lebar dan setges, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lama. Selanjutnya, pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Herbisida pratumbuh. Herbisida jenis ini
diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Herbisida pasca tumbuh juga dapat mengendalikan gulma. Herbisida pasca tumbuh diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja dengan meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh termasuk herbisida selektif dan non-selektif, tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan nantinya. Kemudian pengendalian selanjutnya adalah dengan mulsa. Penggunaan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Mulsa menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Pengendalian selanjutnya yaitu secara biologis. Pengendalian biologis menggunakan agen hayati seperti serangga, pemangsa, atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Ini merupakan metode yang ramah lingkungan, namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Tahap selanjutnya adalah pengairan. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan, sehingga perawatan pengairan harus diperhatikan. Tahap selanjutnya adalah pemangkasan daun. Daun-daun yang kering rusak atau terkena penyakit harus segera dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah kelembapan berlebih yang dapat memicu penyakit. Tahap selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama pada tahap TBM adalah seperti ulat, pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM. Mereka memakan daun, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Jenis ulat yang mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit diantaranya adalah ulat api,
atau Setotoshi asigna. Yang kedua ada Mahasena corbeti dan ada Darna trima. Kemudian ada Metisa plana atau ulat bulu. Gejala serangan, daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat atau bahkan mengering dalam serangan berat. Ulat dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak melakukan fotosintesis. Nah, hal ini dapat dilakukan pengendalian berupa pemantauan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Pengendalian biologis menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator. Misalnya Telenomus untuk telur ular. Pengendalian selanjutnya menggunakan pengendalian kimia. Jika serangan ulat parah, insektisida seperti deltametrin atau chlorpyrifos dapat digunakan. Kemudian jenis hama yang lainnya adalah kumbang tanduk, Oryctes rhinoceros. Kumbang tanduk adalah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Gejala serangan dari kumbang tanduk menggali lubang di pucuk kelapa sawit, menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna, atau berbentuk kipas, dan pada kasus berat tanaman dapat mati. Hal ini dapat dilakukan pengendalian berupa pengendalian biologis, penggunaan virus Oryctes sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Ada pengendalian dan sanitasi, membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang di area sekitarnya. Pengendalian kimia. Aplikasi insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanaman. Hama selanjutnya adalah rayap. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Mereka memakan jaringan tanaman dari dalam, menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Gejala serangan dari rayap adalah tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batang berlubang. Adapun pengendaliannya, yaitu pemantauan rutin, memeriksa gejala awal serangan rayap, terutama area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Kemudian pengendalian secara kimia menggunakan insektisida sistemik yang disuntikkan ke tanah di sekitar tanaman untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Hama selanjutnya ialah tikus. Tikus adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan dapat roboh. Gejala serangannya yaitu tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh. Pada pemeriksaan lebih lanjut, akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Adapun pengendalian secara fisik,
pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Kemudian adalah pengendalian biologis, penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Kemudian adalah pengendalian kimia, penggunaan rodentisida di sekitar area serangan. Kemudian hama selanjutnya ialah belalang. Belalang memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area yang terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah daun produktif, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Gejala serangan daun-daun yang dimakan terlihat robek atau berlubang dalam serangan berat. Hampir seluruh daun dapat hilang. Adapun pengendaliannya yaitu pemantauan secara rutin, pemanfaatan terhadap populasi belalang di area terbuka atau lapangan. Kemudian ada pengendalian secara kimia, penggunaan insektisida kontrak untuk membunuh belalang. Kemudian ada beberapa jenis penyakit pada tahap TBM. Busuk pangkal batang. Busuk pangkal batang adalah salah satu penyakit paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense. Pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense. Penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejala serangannya yaitu daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu. Dimulai dari daun tua, batang akan membusuk dari pangkalnya. Dan jika diperiksa akan ditemukan pertumbuhan jamur pada batang bagian bawah. Bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur. Pengendalian yaitu pencegahan sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit, karena penyakit ini sering berkembang dari sisa tanaman yang membusuk. Kemudian ada pengendalian penggunaan trichodema. Jamur antagonis seperti trichodema dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan Ganoderma di tanah. Kemudian ada pengendalian pemantauan rutin. Tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Kemudian ada penyakit akar merah. Penyakit ini menyerang akar tanaman kelapa sawit dan disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangan daun mulai menguning terutama pada bagian bawah dan tanaman menjadi layu. Akar yang terinfeksi akan tampak membusuk dan berlendir disertai pertumbuhan miselium jamur berwarna merah. Kemudian pengendaliannya yaitu pencegahan sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Penggunaan trichoderma, kemudian ada pengendalian secara kimia, penggunaan fungisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Tahap selanjutnya adalah pemberian mulsa. Pemberian mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi jumlah daun dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti atau replanting.
Evaluasi perawatan. Perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa bibit mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman hama serta penyakit. Kemudian pengamatan pertumbuhan akar. Meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akarnya bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun serta respon tanaman terhadap pemupukan. Nah, untuk video kali ini maka hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tahap TBM pada tanaman kelapa sawit. Maka akan saya lanjutkan pada tanaman menghasilkan di video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang suka boleh di like and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.